Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati Hari Raya Isra Mi'raj kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang saya hormati Bapak Sapus Guru Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian yang telah berkenan hadir. Kesempatan yang luar biasa karena tadi sudah disampaikan bahwa kita semua sedang bekerja ya Pak Kabid ya. Saya juga terima kasih ini rekan-rekan dari seluruh Jawa Barat sudah hadir. Walaupun kalau saya lihat di absen ini ada beberapa yang belum hadir ya. Kota Bogor nggak ada Kota Bogor ya. Ada Kota Bogor ya Bu ya. Soalnya saya tahunya Pak Robi saja di Kabupaten Bogor. Mana nih ketemuannya Kota Bogor? Alhamdulillah sudah ada. Kota dan Kabupaten Cirebon. Cirebon saja. Belum ada Pak Kabid. Berarti tugasnya Pak Kabid ini untuk harus menyampaikan begitu ya kepada rekan-rekan yang belum hadir. Bandung Barat. Pada dekat ini Bandung Barat. Siapa Pak? Pak Ajar. Ajar Bandung Barat ya. Purwakarta. Oh ada Purwakarta ya. Yang ujung-ujungnya jauh dari sana, Pangandaran. Pangandaran ada Pak. Soalnya kalau nggak ada itu Pak Dedi kita tugaskan. Pak Prof Dedi. Satu lagi sebelahnya tetangganya Pangandaran Banjar. Kota Banjar nggak ada ya. Oke, berarti nanti masih ada PR dari Pak Kabir ya. Karena harapannya kemarin kita mendapatkan arahan ya Pak Sam ya bahwa setelah libur panjang ini, begitu ya, Pak Guru Pertanian ingin kunker ke provinsi-provinsi besar di Jawa, ya, untuk kemudian mendorong NTT dan mengumpulkan para penyuluh-penyuluhnya, begitu ya. Nah, apakah nanti tempat di Bandung, apakah di salah satu kabupaten, kita nanti belum tahu Pak Kabir, tapi tentu saja kita mohon untuk dapat dipersiapkan dengan baik. Nah, ini sebenarnya kesempatan yang luar biasa, kesempatan pertama, dan alhamdulillah Pak SKM juga berkenan hadir ya bersama-sama kita Bapak Ibu semuanya, sehingga harapannya setelah kita melakukan sosialisasi ini clear ya, semuanya harus clear dan jelas, nggak boleh ada unek-unek lagi begitu ya. Nanti mungkin setelah Isoma misalnya masih ada pertanyaan Pak Kabir bisa dilanjutkan ya, ada Pak Kapusru, ada Pak Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang ya, dan Pak KBBP Lembang Pak Dr. Ajat ini nanti akan menjadi kepanjangan tangan kami ya. Jadi kalau misalnya nanti setelah ini Pak Kabir ada yang meminta sosialisasi di kabupaten masing-masing, silahkan Pak Ajat siap untuk melakukan sosialisasi ya. Tentu saja kita sangat berharap secara berjenjang begitu. Jadi dari kami ke provinsi Pak Kabir ya, kemudian dari provinsi nanti ke kabupaten. Alhamdulillah di sini sudah ada perwakilan ya, yang belum berarti nanti bisa disusulkan. Namun tentu saja harapannya bahwa penyuluh ini betul-betul bisa mendapatkan pemahaman yang sama, pemahaman yang jelas ya. Apalagi jumlah penyuluh di Jawa Barat ini tadi kan cukup banyak ya. Iya betul, ada 3.500-an ya, luar biasa ya. 3.000 ini 10% Pak dari penyuluh yang ada di seluruh Indonesia. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga bertemu dengan Pak Kadis ya, Pak Dadan Hidayat, di mana beliau menyampaikan khusus untuk swasembada pangan, khusus untuk LTT, beliau itu menambah jumlah THL ya Pak ya, atau menambah jumlah penyuluh untuk kemudian bisa mendukung kinerja dari Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan LTT dan swasembada pangan. Ya, nah itu tentu saja sudah merupakan effort yang luar biasa dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, dan mohon untuk kemudian di masing-masing kabupaten juga dilanjutkan begitu. Nah, kemudian terkait dengan Impres itu sendiri, ya sepertinya tadi secara umum sudah disampaikan oleh Pak Prof. Samerodian ya. Saya juga izin berdiri Pak. Oke. Jadi terkait dengan Impres ini mudah-mudahan sebentar lagi bisa ditandatangani Bapak Ibu semuanya ya. Nah sehingga tentu saja setelah ditandatangani ya, ini ada semacam masa peralihan 1 tahun
tahun ya untuk bagaimana status kepegawaian dan lainnya ya, itu nanti akan ditarik ke pusat ya. Nah, mungkin lanjut saja selainnya, saya Pak Kapus yang mau ini kan mengoperasikan siapa? Lanjut Pak. Oke, sudah ya. Jadi swasembada pangan tadi disampaikan oleh Pak Prof. Sam tadi ya, itu adalah urgensi yang luar biasa pentingnya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi swasembada pangan ini tidak main-main, mendorong kemandirian bangsa, swasembada pangan ya. Karena kita memang bertekad untuk mewujudkan swasembada pangan, tadi juga disampaikan oleh beliau, tadinya kita beri kesempatan 4 tahun, 3 tahun, dan bahkan hanya 1 tahun ya. Maka kemudian ketika kita harus mencapai swasembada pangan dalam jangka waktu 1 tahun, nggak sampai 1 tahun ya Pak, 6 bulan ya, karena nanti akan diumumkan di bulan Juni atau Juli ya. Maka Oktober akhirnya Pak, Oktober ya, sedikit 2 bulan bernafas. Oktober akan diumumkan ya, maka mau tidak mau harus ada strategi khusus gitu ya. Jadi harus ada strategi langkah-langkah khusus untuk kemudian bisa mewujudkan swasembada pangan, bahkan Indonesia ekspor sebagai lumbung pangan dunia. Lanjut saja. Nah, jadi ini upaya-upaya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional ya. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah juga melihat ya, terkait dengan program-program strategis Kementan, pompanisasi yang sudah dirasakan oleh Bapak Ibu penyuluh, kemudian juga rekan-rekan semua dirasakan manfaatnya oleh para petani ya di seluruh Jawa Barat ini. Kemudian optimalisasi lahan ya, oplah di luar Jawa khususnya lahan rawa. Kemudian ada pengembangan benih unggul, cetak sawah, revitalisasi sistem irigasi, kemudian transformasi pertanian tradisional ke modern, pelibatan petani milenial ke Gen Z ya. Nah, salah satunya yang terkait dengan transformasi pertanian tradisional ke modern serta pelibatan petani milenial ini ya, ini adalah di dalamnya ada langkah-langkah di mana penyuluh ini juga harus kita satukan langkah begitu ya. Jadi penyuluh juga merupakan bagian dari semuanya ini, terutama untuk melakukan transformasi dan melakukan pendampingan terhadap program-program strategis Kementerian Pertanian ya, sehingga mau tidak mau salah satu strategi yang kemudian dilakukan adalah memindahkan kewenangan penyuluh dari daerah ke pusat seperti itu ya. Jadi urgensinya karena swasembada pangan yang sesingkat-singkatnya, dan penyuluh sebagai garda terdepan pendamping para petani ini juga merupakan salah satu yang harus kita strategikan secara khusus begitu Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah proses untuk Impres ini berjalan ya, yang wajar jika ada tarik ulur dan sebagainya ya dengan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Namun tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sam, berita gembiranya adalah tinggal menghitung hari atau minggu begitu ya. Impres ini sudah akan bisa ditandatangani. Artinya semua pihak setuju. Kemendagri ya yang saat ini utamanya mengampu Bapak Ibu semua rekan-rekan penyuluh. Kemudian Kemenpan RB ya, karena akan memindahkan nanti status dari kepegawaian Bapak Ibu ya dari daerah ke pusat. BKN juga demikian ya. Kementerian Keuangan yang akan memindahkan uangnya begitu ya. Uangnya sudah ada sebetulnya ya, akan dipindahkan ke pemerintah pusat dan ditambah ya. Karena ketika Bapak Ibu nanti semuanya rekan-rekan penyuluh ya menjadi pegawai pusat Kementerian Pertanian, maka akan menyesuaikan dengan tunjangan kinerja dari pemerintah pusat gitu ya, seperti itu. Jadi akan sama dengan kami semua, dengan Pak Sam. Pak Sam udah betulin nggak? Betulin. Oh iya. Nanti yang penyuluh kan banyak nih, pangkatnya tinggi-tinggi ya, ada penyuluh utama, banyak yang 4C bahkan ya, para penyuluh kita nih ya, sehingga nanti tunjangan kinerjanya tentu saja juga akan mengikuti tunjangan kinerja yang ada di pusat seperti itu. Nah, lalu bagaimana ya yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini, karena Impres ini memberikan amanah. Jadi Pak Presiden ya mengamanahkan kepada masing-masing pihak, utamanya Kementan
mudah-mudahan bisa dilakukan dengan lancar dan smooth. Ya. Setelah Impress sudah ditandatangani, ada waktu 1 tahun ya untuk pemindahannya. 2025 gaji, tukin, BOP dan lainnya dari rekan-rekan penyuluh masih ada di daerah. Ya. BOP sekarang di daerah ya Pak, dia akan fisik. Jadi bukan lagi dari Pak Kapusrut atau bukan lagi dari Kementerian Pertanian begitu ya, tapi ada di daerah. Nah, kemudian 2026 ini yang nanti akan dipindahkan ke pusat. Begitu, ya. Nah, selama 1 tahun itu kita akan mendorong proses ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, ya. Memindahkan 37.000 penyuluh yang ada di Indonesia, banyak yang mempertanyakan bisa nggak ini Kementan memindahkan dengan smooth. Tapi kami semua menjawab bisa, dengan dukungan kita semua, sinergi dari banyak pihak ya, dari rekan-rekan dinas, rekan-rekan penyuluh ya. Mudah-mudahan semuanya ini bisa berjalan dengan lancar. 1 tahun nanti akan bisa diselesaikan ya. Nah, kemudian ada satu hal yang juga perlu kita patuti, kita taati bersama ya, di mana jika adanya perubahan kebijakan itu tidak boleh ya, tidak boleh merugikan atau mengurangi kesejahteraan dari, kalau dalam hal ini ada rekan-rekan penyuluh yang akan dipindahkan begitu ya. Nah, kami mendengar TPP-nya penyuluh di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat ini lebih tinggi daripada tukin dari Kementerian Pertanian begitu ya. Nah, ini yang ada beberapa ya sudah diidentifikasi sekitar 5% Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia yang TPP-nya itu lebih tinggi daripada tukin. Nah, ini memang tidak dipindahkan kecuali dengan sukarela ya. Kecuali dengan sukarela menandatangani pernyataan juga mau dipindahkan ya, akan kita pindahkan. Namun kita memberikan himbauan ya kepada rekan-rekan yang memang TPP-nya lebih tinggi ya Pak. Himbauannya adalah tadi disampaikan oleh Pak Sam, Kementerian Pertanian juga saat ini sedang mengurus ya atau mendorong jika swasembada pangan, maka tukin dari Kementerian Pertanian yang tadinya 80% akan menjadi 100%. Nah, itu bisa jadi, itu pasti Pak, lebih tinggi dari TPP-nya penyuluh di Dinas Pertanian Jawa Barat, begitu ya. Nah, jika demikian, maka kami persilahkan ya kepada yang TPP-nya lebih tinggi ya saat ini, nggak apa-apa dengan keikhlasan misalnya nanti tetap berpindah, begitu ya. Dan insya Allah kita doakan bersama tahun depan mudah-mudahan ya Pak Sam ya. Ya, insya Allah nanti segera tukin dari Kementan ini bisa meningkat 100%, begitu ya. Itu aturan yang memang tidak boleh dilanggar ya, yang diamanahkan oleh Sekretariat Negara, oleh Presiden, oleh pemerintah, bahwa pemindahan ini tidak boleh merugikan atau mengurangi kesejahteraan dari rekan-rekan penyuluh. Ya, nah itu kita taati. Ya. Nah kemudian hal lain yang juga menjadi diskusi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Sam, ya, bahwa para penyuluh kita ini biasanya tuh bingung deh kalau mau dipindah ya. Ada yang sudah ketakutan mau dipindah ke Papua, jangan-jangan ya. Tadi sudah mendengar sendiri dari Pak Sam, ya. Jadi semuanya saat ini tetap di BPP masing-masing, ya, bekerja di BPP masing-masing, bekerja seperti biasa. Nah, lalu bagaimana dengan BPP-nya, Pak Kabir? Ya, karena kami tidak boleh atau belum boleh menarik BPP yang menjadi aset daerah itu ke pusat. Ya. Nah, ada di dalam Impress ini yang menyampaikan bahwa halo Bupati dan Wali Kota, ya, tolong BPP jangan dialihfungsikan, ya. Jadi BPP tetap menjadi BPP, karena kami juga nanti khawatir
Kalau penyuluhnya ditarik ke pusat, BPP pusat, nanti BPP-nya juga digunakan oleh bupati dan wali kota untuk puskesmas. Ada di puskesmas. Ada kasus berarti apa ya? Ada ya. Ada di puskesmas sama BPP-nya. Nah ini tidak boleh ya. Yang saat ini bahkan sudah menjadi puskesmas harus dikembalikan lagi fungsinya karena sudah ada impres ini, begitu ya. Jadi bangunan, lahan itu harus tetap difungsikan seperti BPP ya, karena memang BPP ya, jadi tidak boleh dialihkan seperti puskesmas atau kemudian posyandu dan lain-lain, tidak boleh. Dan kemudian penyuluh tetap berada di DPP. Nah itu yang diamanahkan di RImpres ini. Ya. Nah kemudian tadi juga kami mendapatkan laporan ya bahwa kondisi BPP juga bervariasi ya Pak Kabid ya. Kondisi BPP bervariasi, ada yang bagus, ya, kemudian ada yang sedang, ada yang rusak. Kalau di seluruh Indonesia ada sekitar 1.500-an ya BPP yang saat ini rusak dan memerlukan perhatian. Kenapa kok Kementan tidak turun tangan? Kami tidak boleh oleh Kementerian Pertanian, oleh Kementerian Keuangan, mana Kementerian Keuangan? Ini kami tidak boleh ya. Kalau kami mengusulkan renovasi BPP, maka rekan-rekan yang di DJA itu pertama kali langsung coret, ya, coretnya pakai tebel, merah, hitam, gitu ya. Nggak boleh karena ya alasannya Kementerian Keuangan, BPP ini adalah aset daerah, sehingga yang harus memperbaikannya adalah pemerintah daerah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan pemerintah pusat atau Kementerian Pertanian tidak peduli dengan Bapak Ibu semua karena BPP-nya sudah harus diperbaiki ya. Saya kalau kunjungan kemana-mana ya biasanya yang ditunjukkan itu atap yang sudah morong-morong begitu. Pandeglang mana Pandeglang? Pandeglang bukan di sini ya. Jadi Pandeglang. Kalau Bogor sih bagus. Tempatnya Pak Sidik bagus banget, ya kan? Kalau yang kemarin beberapa kali saya ditunjukkan itu Pandeglang. Terus kemarin kita kemana ya Pak Kapolsek? Serang ya. Ada lagi kemarin itu yang kita ditunjukkan ya. Oh kemarin itu saya baru saja dari Kalimantan Barat. Dan Kalimantan Barat ya, BPP-nya kebanjiran dan kemudian atapnya itu sudah roboh gitu ya. Sengaja memang. Sama forumnya sengaja ditempatkan di situ pertemuannya biar juga pada lihat gitu ya. Tapi begitu Bapak Ibu, kami nggak boleh selama beberapa tahun ini ya mengusulkan anggaran perbaikan BPP. Jangankan perbaikan, apalagi mendirikan bangunannya, itu nggak boleh. Jika ada, itu sembunyi-sembunyi dari DJA. Ya. Nah, tapi di dalam impres ini ya yang kemarin kami perjuangkan, oke, nggak apa-apa. Ini milik daerah, ya asetnya tetap milik daerah. Tapi izinkan kami juga untuk memperbaiki BPP-nya. Dan alhamdulillah disetujui. Ya, jadi insya Allah jika nanti memang ada hal-hal yang harus kita lakukan, ya, misalnya ada kondisi BPP yang memang sudah harus diperbaiki, kemudian kita koordinasikan dengan pemerintah daerah seperti apa, ya pemerintah pusat bisa turun tangan, begitu ya. Nah antara seperti itu. Nah sehingga tentu saja harapannya, ya dengan adanya RImpres ini tidak membuat pikiran gitu ya Pak ya, atau tidak membuat gaduh. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti disampaikan ya. Pada saat kita rapat-rapat dengan Sesnek, dengan Menko dan sebagainya, satu hal yang harus dipatuhi adalah adanya perubahan kebijakan tidak boleh membuat gaduh. Itu yang harus dipatuhi ya. Nah sehingga usulan untuk tadi kita mengusulkan BPP ditarik ke pusat juga Pak, tapi nggak boleh katanya karena membuat gaduh gitu. Oke baik, tapi kami ada beberapa persyaratan. Misalnya tadi BPP tidak boleh diambil fungsikan, ya. Kemudian kita bisa melakukan perbaikan, ya misalnya seperti itu. Ya sehingga mudah-mudahan rekan-rekan dari penyuluh juga semuanya bisa tetap berkinerja. Karena yang diharapkan oleh Pak Menteri Pertanian saat ini, ya, kemudian juga oleh Pak Presiden akan mendapatkan Pak
Pak Presiden tentu saja ya. Rekan-rekan penyuluh ini sudah langsung ya tidak menunggu pers tanda tangani, bahkan saat ini pun karena sudah akan ditandatangani juga, rekan-rekan penyuluh ini semuanya langsung fokus kepada swasembada pangan ya. Karena tadi urgensi dari swasembada pangan ya. Nah, salah satu tugasnya ketika rekan-rekan Jawa Barat ini mendorong LTT ya Pak Kabid, makanya kita hadirkan juga dari Dirjen PP Pak Roni, Pak Direktur, agar rekan-rekan penyuluh kita juga semangat ini fokus untuk mendukung RTT ya, itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan transformasi tadi. Kalau di lokasi oplah itu ada brigade pangan ya, Bapak Ibu tentu sudah mendengar brigade pangan ya. Kalau di Jawa itu tadi adalah konsolidasi manajerial menjadi korporasi yang sudah disampaikan oleh Pak Sam tadi ya. Sehingga Pak Kabid tolong nanti ada studi banding semua ke Indramayu ya. Jadi kita berharap bahwa kalau di Jawa itu kan hanya luas-luas ya Pak. Jadi 15 orang mulai 200 hektar itu masih ada lahannya ya. Kalau di sini kan nggak ada, lahannya kecil-kecil. Yang bisa dilakukan adalah konsolidasi manajerialnya terlebih dahulu. Nah, kalau kata Pak Sam, kalau dulu itu ya ada kebijakan konsolidasi lahan langsung ditolak sama petani, begitu ya Pak ya. Karena ini adalah konsolidasi manajerial berupa pembentukan korporasi, maka mudah-mudahan para petani-petani kita mau untuk mendirikan korporasi tersebut ya. Nah, tolong Pak Kabid ya didukung sepenuhnya yang di Jawa Barat ya. Tadi sudah ada beberapa terobosan yang disampaikan oleh Pak Samrudian ya, sehingga nanti harapannya rekan-rekan lain di kabupaten lain di Jawa ini bisa meniru Pak Kabid ya. Jadi nanti ada studi banding khusus nih ke Indramayu ya. Jangan lupa nanti saya dikabari kalau sudah studi banding ya. Konsolidasi petani dan konsolidasi dengan luasan 10.000 hektar ya. Petani yang kita konsolidasikan, lahannya 10.000 hektar tersebut kita konsolidasikan, kemudian alsintannya juga kita konsolidasikan sehingga semuanya bisa memenuhi skala usaha yang efisien, skala ekonomi, kemudian memberikan manfaat kepada petani ya, tidak hanya dari usahanya saja tetapi juga plus ya dari usaha-usaha lain. Dan kemudian tentu saja dengan adanya efisiensi korporasi, itu artinya efisiensi ya, harga yang diterima bisa jadi lebih murah, harga saprodi. Kemudian juga terkait dengan hal-hal lain, penggunaan alsintan itu juga bisa lebih efisien ya, tidak losis ya, sehingga harapannya petani lebih sejahtera ya. Nah, itu yang dilakukan di Pulau Jawa terkait dengan lahan yang kecil-kecil, konsolidasi petani ya atau korporasi. Nah, Pak Menteri juga sudah beberapa kali menyebutkan ya Pak Sam ya, bahwa memang kalau untuk Jawa itu mau tidak mau ya harus konsolidasi petani korporasi. Kemudian juga dalam kesempatan di berbagai macam kunjungan, Pak Menteri kan menerima banyak tamu ya. Biasanya tamu-tamu tersebut ingin bekerja sama ya. Dan Pak Menteri mengarahkan kalau itu di Jawa yang bisa dilakukan adalah konsolidasi seperti itu ya, dalam bentuk korporasi petani itu tadi. Sehingga harapannya Bapak Ibu semua, rekan-rekan penyuluh juga bisa mendorong ya para petani-petaninya, para ya binaan-binaannya untuk kemudian bisa berkorporasi seperti itu ya. Menteri Keuangan memberikan fasilitasi dukungan teknis penganggaran kelembagaan ketenagaan sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, memberikan fasilitasi dukungan teknis penganggaran untuk menyelenggarakan kegiatan percepatan pendampingan pengawalan. Menpan RB menetapkan persetujuan kebutuhan jabatan fungsional penyuluh pertanian di Kementan ya. Jadi nanti kami seiring berjalannya waktu mengusulkan ya peta jabatan atau formasi ya rekan-rekan penyuluh ini ke Kemenpan RB dan BKN. BKN mana Pak? BKN. BKN. Oke, itu dalam negeri mensosialisasikan kepada gubernur, bupati, wali kota ya. Jadi ini instruksi presiden kepada Mendagri harus disosialisasikan ya kepada gubernur dan wali kota. Jadi harapannya ya Pak Gubernur, kemudian Pak Wali, Pak Bupati atau Ibu
Ya, ini sudah paham semua nih terkait dengan pendahuluan pertanian dan rangka swasembada pangan, yaitu pengalihan kewenangan tadi. Ya, memfasilitasi, mengkoordinasikan Pemda provinsi, kabupaten dan kegiatan tersebut. Kepala BKN melaksanakan pengalihan penyuluh pertanian ASN dari Pemda provinsi, kabupaten ke Kementan. Ya, Gubernur fasilitasi proses pengalihan, menugaskan penyuluh pertanian untuk mengutamakan percepatan swasembada pangan. Ya, jadi instruksinya sudah jelas ini, ya, kepada gubernur, kepada wali kota, bahwa para penyuluh fokus kepada swasembada pangan. Ya, antara lain strateginya tadi LTT salah satunya, ya, di samping juga kelembagaan petani, transformasi ke pertanian modern, mensinergikan peran penyuluh pertanian, melakukan pembinaan. Oke, lanjut. Wali kota memfasilitasi pengalihan penyuluh pertanian, menugaskan penyuluh pertanian ASN mengutamakan percepatan, ya, mensinergikan peran penyuluh, melakukan pembinaan, menjaga dan menjamin fungsi. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, ya, menjaga dan menjamin fungsi pemanfaatan dan pemeliharaan DPP. Jadi nggak boleh dialihkan. Kalau ada yang kasus-kasus sekarang DPP jadi puskesmas, ya Bapak Ibu, ya, tolong itu diselesaikan Pak Kabir, diselesaikan, ya Bapak Ibu, ya. Jadi nggak boleh gitu DPP, maksudnya jadi puskesmas, jadi posyandu awalnya, ya. Ada Bu? Oh, ada sih. Ya memang bagus, ya. Terima kasih, itu bagus. Di mana itu Bu? Hah? Di Kota Bekasi. Oke, nanti kita bisa bareng-bareng coba menghadap ini. Kenapa? Apapun itu, tapi ini Bang, ya. Jadi ini nggak boleh itu. Ya, masih memang ini ya Pak. Tapi jangan mengorbankan penyuluh dan pertanian, gitu ya. Oke, seperti itu. Dan yang ini perlu garis bawahi juga, memfasilitasi pemutahiran data informasi penyuluh pertanian bersama Kementan. Ya, jadi setelah ini Bapak Ibu semuanya, ya, kami akan meminta, ya, suratnya sudah didraft ya Pak Kapus, ya. Kalau sudah didraft berarti nanti segera dilayangkan. Ya. Kami akan meminta daftar dan pengajuan, ya, karena pengajuannya harus dari daerah Bapak Ibu. Siapa saja nama lengkap beserta datanya para penyuluh-penyuluh yang akan dialihkan ke pusat. Ya. Nah, ini saya juga sangat berharap supaya data yang diberikan ini juga data yang sebenar-benarnya. Jadi saya mohon untuk dikawal Bapak Ibu. Ya, bisa jadi nanti wah, ini satu kabupaten kita kehilangan 200-300 orang nih. Ya sudah, yang saya sampaikan gitu, ya, kata rekan-rekan yang ada di kabupaten atau kota, ya saya sampaikan 200 saja, tidak 300. Nah, itu jangan seperti itu, nggak boleh, ya. Karena yang harus mengajukan itu adalah dari daerah, dari kabupaten atau dari kota, seperti itu. Sehingga tolong yang diajukan ini adalah betul-betul jumlah penyuluh yang ada di sana, ya, baik itu penyuluh PNS, P3K, dan THL TBPP, ya, THL TBPP. Yang PD, nah itu nanti kita diskusikan. Karena yang masuk di dalam lingkup ini adalah ASN yang terdiri dari PNS dan P3K dan kemudian THL TBPP, ya. Nah itu pun kita juga masih terus memproses, ya, agar rekan-rekan yang THL TBPP ini, ada yang lain, terutama THL, ya, ini segera bisa upgrade pendidikannya dari SMA ke minimal D3. Sudah disetujui ya Pak Katib, ya, usulannya untuk bisa sekolah di kondangan, ya, para THL, ya, jadi tolong segera dimanfaatkan. Sudah ada mendaftar belum? Ada berapa? Ke D4. Oke, ya. Ya, ya. Tapi juga
kemudahan dan manfaatnya atau kemudahan prosesnya seperti apa? Karena kami dari Polbantan itu memberikan kemudahan, Pak. Ya, Bapak Ibu, kita memberikan kemudahan. Kemudahannya adalah RPL. Pengalaman Bapak Ibu semua itu diakui 2 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu hanya perlu kuliah lagi 2 tahun lagi. Begitu. Jangan-jangan kalau di perguruan yang lain kuliahnya D3 tapi 3 tahun. Iya kan? Kalau di Polbantan kuliahnya 2 tahun, dapat D4 begitu. Kemudian ya, pembiayaannya disupport oleh pemerintah. Bapak Ibu masih tetap bisa bekerja di tempat masing-masing, walaupun nanti ada beberapa tahapan tertentu mungkin bisa dipakai di Polbantan Bogor, mengikuti kelas dan sebagainya, begitu ya. Tapi Bapak Ibu tetap bisa bekerja, ya. Sebagian besar waktunya itu ada di kabupaten masing-masing. Jadi pembelajarannya hybrid, online dan offline, seperti itu. Nah ini tolong dimanfaatkan, Pak Kabir. Waktu itu kan Pak Kabir sampai kejar-kejar saya kan sampai ke puncak itu ya, ke Cianjur ya, Pak Sidik ya, ingat ya waktu itu sampai kejar-kejar Pak sampai ke puncak untuk menyampaikan surat dari Pak Kadif, tolong dibantu THL supaya bisa sekolah di D4. Nah ini sudah bisa. Nanti bulan Februari sudah ada pendaftaran, daftar Bapak Ibu semua, tidak terkecuali THL, TB, PD, tidak terkecuali yang itu, ya karena sayang kalau tidak, sayang sekali kalau tidak. Saya rasa tidak ada perguruan tinggi manapun yang memberikan fasilitas seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah sehingga tolong didorong. Kemarin izin Pak Sam sedikit cerita ya. Saya di Provinsi Jambi ada juga THL BPD. Wah, itu sudah mentok kemana-mana nggak bisa Pak, sudah mentok kemana-mana nggak bisa. Dan beliau tidak bisa diangkat tahun ini karena pemerintah daerah hanya memberikan kuota hanya 10 atau berapa. Ya, sementara yang lainnya, yang ratusan lainnya, itu para penyuluh THL dan BPD tidak bisa terangkat. Padahal THL itu kan terakhir hanya tahun ini, ya, nggak boleh ada lagi THL seperti itu. Nah itu Bapak Ibu ya kesulitannya. Atau kalau misalnya tidak yang berpindah menjadi P3K yang lain, begitu. Nah masalahnya sudah oke atau belum? Kalau yang THL dan BPP itu kita carikan formasi Pak. Ya, jadi sekarang kita usulkan ada 1000 dari seluruh Indonesia THL BPP yang saat ini kita sedang usulkan formasinya ke Menpan RB. Karena ini kasus khusus, ya, maka insya Allah mudah-mudahan Menpan RB akan memberikan untuk yang sekitar 1000 itu. Jadi jangan khawatir ya THL BPP, ya, itu nanti akan ikut juga terangkut begitu ya. Jadi sudah akan dapat formasi tahun ini. Tapi kalau yang PD, nah itu yang kita belum bisa fasilitasi Pak. Ya. Nah kemudian harapannya mudah-mudahan yang PD ini juga pemerintah daerah yang bisa memberikan jalan keluar. Ya. Kenapa kok kemarin-kemarin tidak memberikan formasi kepada THL BPD-nya itu, begitu ya? Karena sepenuhnya itu ada di kewenangannya pemerintah daerah. Ya. Tapi kalau PP memang di pusat. Nah itu kita carikan formasinya. Kalau Pak Kami, kalau masih terus ingin didorong, coba minta langsung ke Menpan RB. Ya, jadi Pak Gubernur bisa langsung minta ke Menpan RB karena kewenangannya di daerah Pak, bukan di kami. Ya, karena mumpung kami juga sedang mengajukan formasi, nah rekan-rekan lain yang THL dan BPD ini mudah-mudahan bisa diambil juga. Coba saja. Ya kita nggak tahu apakah itu nanti disetujui atau tidak, begitu ya. Tapi dicoba saja tahun ini. Karena setelah itu nggak akan ada lagi THL. Otomatis sekarang kan yang tidak terangkat kebijakan di tahun ini, yang mungkin harus diberikan solusi yang lain, begitu ya. Belum bisa menjadi penyuluh. Oke. Mungkin itu Bapak dan Ibu semuanya ya. Jadi nanti ini akan kita share. Kami sangat berharap bahwa nanti berjenjang ya Pak ya, dari provinsi kemudian ke semua kabupaten, dari Bapak Ibu yang hadir di sini nanti kalau disampaikan ke semua
semua penyuluhnya, ya, baik itu penyuluh yang ada di dinas maupun yang ada di BPP semuanya, ya. Kemudian jika ada yang belum, nanti kita minta bantuan Pak Kabid ya, untuk nanti ada waktu khusus gitu ya. Tapi kalau misalnya memang nanti ingin mengundang dari kami, Pak Ajat siap. Ya, karena kami ya ini harus melakukan sosialisasi juga di daerah-daerah lain, provinsi lain ya, dan mudah-mudahan proses ini semua bisa berjalan dengan lancar, dan 1 tahun masa peralihan yang diberikan ini juga bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk kemudian proses ini bisa berjalan dengan baik. Tapi tentu saja kami juga meminta kepada rekan-rekan penyuluh, kepada jajaran kelembagaan penyuluh yang ada di provinsi maupun kabupaten atau kota untuk ikut melakukan pengawalan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada titik-titik kritis tadi, misalnya usulan dari daerah ternyata hanya menyertakan 300 padahal dulunya ada 500 misalnya seperti itu. Itu tolong mohon dikawal ya. Karena waktu 1 tahun ini ya hanya bisa sekali proses. Kalau nanti nyusul lagi itu susah nanti ya. Kami mohon dikawal untuk mempercepat proses pemindahan tersebut begitu ya. Nah mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan lebih ini lagi ya, lebih hidup lagi ketika kita berdiskusi. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan, silahkan. Ini Pak Kapusru sama Pak Ajat siap sampai sore katanya ya. Tapi masih ada 1 sesi lagi ya. Nanti mungkin Pak Direktur dulu, nanti untuk tanya jawabnya mungkin setelah jam 12 ya, setelah isoma atau bagaimana. Tapi tolong dimanfaatkan. Bapak Ibu keluar dari ruangan ini harus sudah clear betul-betul, karena tugasnya adalah menyampaikan kepada rekan-rekan penyuluh yang ada di kabupaten kota masing-masing agar tidak lagi terjadi kebingungan atau kemudian juga keraguan dan sebagainya. Ya, jadi kita jalan-jalannya juga sudah terlihat. Mudah-mudahan dengan kejelasan para penyuluh ini tetap bisa produktif. Dan sekarang para penyuluh kita memang sudah harus mulai fokus ke lapangan. Kasus BPP jadi masjid, BPP jadi puskesmas. Nah coba kalau di inventarisasi Pak. Bisa begitu ya? Oke baik, tolong diinventarisasi, nanti didiskusikan bagaimana perkembangannya. Karena mau tidak mau wali kota, bupati harus tunduk dengan impres yang sudah akan ditandatangani. Ya, demikian, terima kasih.